Halo, kami dari kelompok 9 yang anggotanya terdiri dari Nabila Inas dengan 3 digit NIM terakhir 235, Malika Aina dengan 3 digit NIM terakhir 247, Putra Permata dengan 3 digit NIM terakhir 253, dan Kanina Hitasuka dengan 3 digit NIM terakhir 254. Sebelumnya, kami akan menjelaskan mengenai memori. Memori adalah proses dalam mengkode, menyimpan, dan mengulang kembali informasi. Memori menunjuk pada proses penyimpanan atau pemeliharaan informasi sepanjang waktu. Sistem memori kita bisa menjadi alasan kenapa kita bisa cepat lupa. Manusia itu punya 3 sistem ingatan. Yang pertama, sistem ingatan sensoris. Yang kedua, sistem ingatan jangka pendek atau short term memory. Dan yang ketiga adalah sistem ingatan jangka panjang atau long term memory. Yang pertama adalah memori sensoris. Memori sensoris merupakan memori yang bertugas menerima dan menyimpan informasi atau stimulus yang masuk lewat panca indera kita, baik dari indera penglihatan, penciuman, peraba, dan sebagainya. Tetapi memori di sini disimpannya hanya bentar, bahkan hanya beberapa milisecond, tidak sampai 1 detik. Memori di sini dapat langsung hilang kalau tidak memperhatikan hal-hal yang dilihat atau didengar. Yang kedua, yaitu short-term memory. Di short-term memory, memori dapat disimpan hanya selama 30 detik. Jadi, informasi itu perlu diulang terus-menerus supaya jadi kuat, sehingga informasi dapat masuk ke sistem ingatan jangka panjang. Yang ketiga, ada long-term memory, tempat penyimpanan informasi yang lebih besar, dan informasi bisa bertahan lebih lama dari memori sensoris dan short-term memory. Nah, berikut adalah cara-cara untuk meningkatkan kapasitas memori otak kita. Mengajarkan ke orang lain. Dengan kita mengajar, sebenarnya kita juga sedang belajar. Ketika kita mengajarkan sesuatu kepada orang lain, dalam otak akan terjadi proses. Yang pertama, mempelajari ilmu yang akan dipelajari. Yang kedua, mengingat pelajaran yang sudah dilakukan atau recall. Dan yang ketiga, otak kita akan menyusun secara sistematis. Karena ketika kita mengajarkan sesuatu, otak kita akan merangsang untuk menyusun informasi yang diterima secara sistematis dan lebih jelas. Menulis dapat membantu meningkatkan sekaligus melatih kemampuan kinerja memori pada otak. Pada umumnya, saat kita mendengarkan kuliah atau ceramah, bagian otak yang menangani pendengaran dan bahasa menjadi terlibat aktif. Hal ini meneruskan beberapa informasi ke dalam ingatan kita, tetapi tidak membeda-bedakannya. Jadi, informasi yang penting diperlakukan sama dengan informasi lainnya yang mungkin kurang penting. Namun, ketika mencatat, sesuatu yang lain telah terjadi. Saat mencatat, kita membuat hubungan spesial antara berbagai bagian informasi yang kita rekam. Tugas spasial ditangani oleh bagian lain dari otak, dan tindakan menghubungkan informasi verbal dengan hubungan spasial memberikan kesempatan untuk menyaring informasi yang kurang relevan atau kurang penting. Menuliskan sesuatu juga berfungsi sebagai bentuk latihan kecil untuk otak. Misalnya, ketika seseorang menulis bermain-main di pantai, otak berpikir benar-benar melakukannya. Dengan demikian, otak dilatih untuk mengingat hal-hal yang ditulis tersebut, seakan-akan nyata bagi dirinya. Itulah sebabnya daya ingat semakin membaik. Minum yang cukup. Disarankan minum sekitar 2,7 liter sehari atau 18 gelas sehari. Apabila kita kekurangan minum, akan berpengaruh terhadap mood dan konsentrasi kita akan berkurang atau gak fokus. Sehingga ketika sedang menghafal, maka akan lebih susah karena lebih mudah terdistract. Jangan minum hanya karena sedang merasa haus saja, karena itu tidak cukup. Selanjutnya adalah dengan cara menyingkat. Cara kerja metode ini adalah dengan menyingkat beberapa huruf, baik itu huruf depan, tengah, maupun belakang dari kata-kata yang ingin kita hafalkan. Lalu kita menyingkatnya menjadi sebuah kata baru untuk mempermudah dalam mengingatnya. Fokus pada satu hal saja dan jangan multitasking. Diibaratkan seperti ini, kalian mencoba untuk fokus mendengarkan guru menjelaskan materi, tetapi kalian sambil bermain game di handphone di waktu yang bersamaan. Dari kejadian tersebut, dapat dipastikan materi yang dijelaskan oleh guru tidak akan masuk ke otak. Jadi, jika ingin mengingat, disarankan dengan menjauhkan distraksi, contohnya itu HP tadi, dan fokus pada satu hal yang ingin dipelajari saja. Memberikan tubuh waktu tidur yang cukup merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kemampuan memori seseorang. Diketahui, memori pembelajaran dan perhatian bergantung pada jumlah waktu tidur yang berkualitas, terutama pada anak-anak dan remaja.
Dengan tidur cukup selama 7 hingga 8 jam, dapat membuat tubuh mengalami semua tahapan tidur. Di antaranya 2 fase tidur, yaitu fase REM, Rapid Eye Movement, dan Slow Wave Sleep, yang diketahui dapat melancarkan proses penyimpanan ingatan. Karena itu, penting untuk selalu memberikan waktu istirahat yang cukup untuk menjaga kinerja memori pada otak. Kebiasaan membaca buku. Menurut penelitian Daniel Willingham, semakin kita banyak membaca buku, maka semakin banyak informasi yang akan kita dapatkan. Apabila saat kita menerima informasi baru, maka akan semakin mudah pula kita untuk memahaminya, karena wawasan kita semakin banyak akibat kebiasaan membaca buku Dan tersebut. yang terakhir adalah dengan cara mengulang. Apabila kita mengulang sesuatu secara terus-menerus dan secara berkala, maka otak kita secara otomatis akan mengingat dan menghafalnya. Nah, sekian yang dapat kami sampaikan tentang memori dan juga cara-cara untuk meningkatkan kapasitas memori manusia. Semoga bermanfaat dan terima kasih.